R. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembagian hadis berdasarkan jalur periwayatan. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Dinar Arif Fadila, sebagai moderator dan juga pemateri, dan ada kawan saya, Sri Devi Messi Yulita, serta kawan saya lagi, Muhammad Ahsan Reskiawan. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Sri Devi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang mustahil mereka berdusta. Hadis mutawatir ini bersandar pada panca indera, bukan pada akal. Syarat hadis mutawatir adalah diriwayatkan oleh banyak perawi. Berdasarkan sebagian ulama, ada yang mengatakan batas mutawatir yaitu 20 orang dari Quran surat Al-Anfal ayat 65. Dan ada juga sebagian ulama mengatakan 40 orang dari surat Al-Anfal ayat 64. Dan juga ada sebagian ulama mengatakan 70 orang dari surat Al-A'raf ayat 155. Syarat hadis mutawatir yang pertama diriwayatkan oleh banyak perawi yang mustahil mereka berdusta. Yang kedua, banyaknya perawi itu ada pada semua tingkatan perawi. Misalnya dari generasi tabi'in ada sejumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dan berlanjut pada generasi selanjutnya. Yang ketiga yaitu sandaran periwayatannya yaitu indra. Sami'na artinya kami mendengar, ro'aina artinya kami melihat, dan lamasna artinya kami menyentuh. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang jumlahnya syarat mutawatir. Nama lain hadis ahad yaitu hadis ahad juga memiliki beberapa nama lain yang kadang-kadang juga dipakai oleh para ulama dalam kitab-kitab turat, yaitu khabar ahad, akhbar ahad, dan khabar wahid. Hadis ahad diriwayatkan oleh beberapa perawi tetapi tidak mencapai mutawatir. Oke, presentasi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Devi yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Ahsan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua, ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya, atau hadis yang mutawatir riwayatnya pada satu lafaz. Sedangkan mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya saja, bukan pada lafaznya. Jadi bila sebuah hadis mutawatir lafzi itu hadis yang diriwayatkan secara mutawatir lafaznya. Bila sebuah hadis diriwayatkan dengan cara mutawatir secara lafzi, maka secara otomatis juga itu secara maknawi karena kesamaan lafaz menunjukkan kesamaan makna. Namun kesamaan makna belum tentu menunjukkan kesamaan lafaz. Contoh hadis mutawatir lafzi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, mafhumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia bersiap untuk masuk neraka. Hadis itu merupakan hadis mutawatir lafzi
di mana hadis itu diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Terus yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang diriwayatkan secara mutawatir, namun maknanya saja yang mutawatir. Lafaznya berbeda-beda, namun maknanya sama. Contoh hadis mutawatir maknawi yang mafhumnya bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Hadis tentang hal ini sangat banyak, ada 100 hadis lebih. Namun dalam konteks yang berbeda, juga dengan redaksi yang berbeda-beda, namun semua hadis itu menyebutkan bahwa beliau mengangkat kedua tangan saat berdoa. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Syukran. Terima kasih atas materinya. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pembagian hadis ahad. Pembagian hadis ahad ya. Pembagian hadis ahad terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih yang tidak sampai jumlah rawi mutawatir. Jadi hadis ini disampaikan oleh 3 rawi tapi tidak mencapai jumlah mutawatir yang telah ditetapkan. Biasanya tuh minimal mutawatir, bisa disebut mutawatir minimal 10 sampai 20 orang. Dan di sini hadis masyhur hanya diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih tapi tidak mencapai rawi mutawatir. Yang kedua yaitu hadis aziz. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 rawi pada tabaqah pertama dan tidak mengapa setelahnya diriwayatkan oleh banyak rawi sebagaimana pendapat Ibnu Salah. Dan ini contohnya hadis aziz. Yang ketiga yaitu hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang rawi. Dan biasanya hadis gharib ini disebut dengan hadis fardu. Sudah, sekian. Mungkin banyak yang bertanya, hukum memakai hadis masyhur, aziz, dan gharib itu apa? Jadi, memakai ketiga hadis ini sesuai dengan derajatnya. Apakah hadis tersebut sahih atau hasan atau dhaif. Jadi tergantung apakah hadis itu termasuk hadis sahih, hadis hasan atau hadis dhaif. Seperti itu. Jadi sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang, itu datanya dari saya dan kelompok saya. Dan apabila ada lebihnya, itu datanya dari Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.